Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita ketemu lagi belajar sosiologi bareng Bu Umi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar realitas sosial sebagai objek kajian. Apa sih realitas sosial itu? Apa hubungannya realitas sosial dengan ilmu sosiologi? Jadi gini, kita ambil contoh ya. Misalnya seorang peneliti atau yang kita sebut sebagai sosiolog ingin meneliti tentang kenakalan remaja yang terjadi di kota besar. Nah, banyaknya kenakalan remaja tersebutlah yang disebut dengan realitas sosial. Masih bingung ya? Oke, kita bahas di video berikutnya ya. Selamat belajar. Menurut Peter Berger dan Thomas Luckman, realitas sosial adalah kualitas sosial yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita. Maksudnya adalah realitas sosial itu muncul karena adanya sesuatu di sekitar kita, bukan hanya isu atau hoaks belaka. Atau dapat disimpulkan bahwa realitas sosial itu sebagai kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Macam-macam realitas sosial yang ada di masyarakat yang sering kita lihat di masyarakat. 1. Interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial. Interaksi yaitu kontak sosial dan komunikasi. Terjadinya peristiwa interaksi tersebut merupakan realitas atau kenyataan, karena dalam interaksi biasanya terjadi suatu kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena tertentu. Selanjutnya, sosialisasi dalam proses pembentukan kepribadian. Pembentukan kepribadian seseorang biasanya dilakukan melalui proses sosialisasi atau proses pengenalan. Proses pengenalan yang pertama biasanya dilakukan dalam keluarga oleh orang tua. Jadi, kepribadian seseorang itu biasanya terbentuk karena proses pengenalan atau proses sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua. Prosesnya bagaimana? Apakah orang tua mengajari hal-hal yang baik ataukah mengajari hal-hal yang kurang baik? Itu nantinya akan membentuk kepribadian seseorang. Selanjutnya yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial yaitu perkumpulan atau komunitas orang yang terdiri lebih dari satu orang. Nah, kelompok sosial itu biasanya memunculkan realitas sosial atau memunculkan fakta-fakta sosial. Contoh, misalnya komunitas anak pang akan memunculkan realitas sosial anak pang. Komunitas paguyuban warga Yogyakarta dan sebagainya. Realitas sosial yang dimunculkan akibat kelompok sosial bisa berupa realitas yang bersifat negatif maupun realitas yang bersifat positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang melanggar nilai dan norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Contoh penyimpangan sosial misalnya seperti kenakalan remaja, pencurian, perjudian, kriminalitas, dan sebagainya. Sudah jelas bahwa perilaku penyimpangan tersebut akan memunculkan realitas sosial yang bersifat negatif. Selanjutnya yaitu pengendalian sosial. Pengendalian sosial itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan sosial, adanya masalah sosial, supaya
tidak terjadi realitas sosial yang melulu bersifat negatif. Selanjutnya yaitu nilai dan norma sosial. Nilai dan norma sosial atau aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat sengaja dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, lembaga sosial. Pada lembaga sosial atau organisasi sosial, sudah jelas pasti akan memunculkan realitas sosial, baik itu realitas yang bersifat positif maupun realitas yang bersifat negatif. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan atau pergerakan seseorang. Bisa berupa pergerakan tempatnya, bisa berupa pergerakan status sosialnya atau kedudukannya. Perpindahan tersebut atau mobilitas sosial sudah tentu akan memunculkan sebuah realitas sosial atau fenomena atau kenyataan. Selanjutnya yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu kondisi yang berbeda antara sebelumnya dengan sesudahnya. Misalnya, perubahan gaya hidup anak muda zaman dulu dengan anak muda zaman sekarang. Perubahan sosial tersebut tentu akan menciptakan sebuah realitas sosial. Bisa itu berupa sesuatu yang bersifat positif maupun sesuatu yang bersifat negatif. Yang bersifat positif misalnya, anak sekarang lebih sering belajar menggunakan internet. Positifnya mereka akan lebih tahu, lebih banyak ilmu yang didapatkan. Itu contoh realitas sosialnya. Selanjutnya yaitu struktur sosial. Struktur sosial adalah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peran. Materi tentang struktur sosial ini nanti akan kita pelajari di kelas 11. Jadi, struktur sosial itu dapat memunculkan realitas sosial seperti mobilitas sosial, stratifikasi sosial atau tingkatan sosial, diferensiasi sosial atau perbedaan sosial. Selanjutnya yaitu konflik sosial atau yang kita kenal dengan pertentangan. Konflik sosial selalu memunculkan realitas sosial seperti persaingan, perebutan, atau bisa juga cara penyelesaian konfliknya. Selanjutnya yaitu masalah sosial. Masalah sosial yaitu masalah-masalah yang muncul di lingkungan masyarakat. Masalah sosial selalu memunculkan realitas sosial. Lebih sering masalah sosial itu memunculkan realitas yang bersifat negatif. Itu tadi tentang macam-macam realitas sosial yang sering kita jumpai di masyarakat, dan masih banyak lagi realitas sosial yang sering kita jumpai. Selanjutnya kita akan mengulas sedikit tentang masalah sosial. Masalah sosial sebagai realitas sosial. Masalah sosial sebagai realitas sosial bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain seperti faktor ekonomi. Masalah sosial yang muncul karena faktor ekonomi contohnya seperti resesi ekonomi. Kemudian ada faktor biologis. Faktor biologis yaitu faktor yang berkaitan dengan fisik manusia. Contohnya masalah tentang gizi buruk. Kemudian faktor psikologis yaitu faktor yang berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang. Contoh masalah sosial karena faktor psikologis antara lain seperti bunuh diri, stres, depresi, gila, dan lain-lain. Selanjutnya itu faktor kebudayaan, yaitu faktor yang disebabkan karena kebudayaan. Contohnya banyaknya anak pang. Atau contoh yang lain seperti terkikisnya kebudayaan asli Indonesia akibat remaja sekarang yang lebih senang
belajar tentang kebudayaan negara lain. Beberapa contoh masalah sosial yang ada di sekitar kita. Misalnya ada kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga atau tidak berfungsinya keluarga, atau keretakan keluarga, pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial. Dan masih banyak lagi contoh-contoh masalah sosial yang sering muncul di lingkungan sekitar kita. Dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa realitas sosial adalah kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya lebih bermanfaat dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.